pagi Bu Sinta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan pra-observasi hari ini. Kita akan mendiskusikan rencana pembelajaran Ibu khususnya di kelas 6 tentang materi sistem tata surya menggunakan media pembelajaran interaktif. Selamat pagi Pak Bundari, saya juga terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya sudah menyiapkan NPP dan media yang akan digunakan Pak. Oh, bagus, mari kita bahas tujuan pembelajarannya. Bisa Bu Sinta jelaskan apa tujuan umum dari pembelajaran ini? Ya baik Bapak, akan saya jelaskan. Tujuan umumnya adalah agar siswa mampu memahami konsep dasar sistem tata surya, mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk mengidentifikasi posisi dan karakteristik planet, dan yang terakhir mampu merefleksi peran planet-planet dalam konteks alam semesta. Baik, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan itu sudah mencakup ranah kognitif yang berbeda. Sekarang, bagaimana rumusan tujuan operasionalnya yang spesifik dan terukur? Ya, baik Bapak, rumusan tujuan operasionalnya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan kembali 5 ciri utama planet dalam waktu yang tepat. Pengalaman belajar yang akan diperoleh siswa adalah memahami. Kemudian yang kedua, siswa dapat membandingkan minimal 3 perbedaan signifikan antara planet dalam dan planet luar menggunakan diagram yang disediakan. Pengalaman belajar yang akan diperoleh siswa adalah mengaplikasi. Kemudian yang ketiga, siswa dapat merumuskan minimal 2 kesimpulan tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem tata surya sebagai bekal refleksi. Pengalaman belajar yang akan diperoleh siswa adalah merefleksi. Jelas sekali ya, rumusan tersebut sudah operasional dan terukur. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan-tujuan itu, apa 3 aktivitas utama siswa yang akan Ibu rancang dan bagaimana ketiganya selaras dengan setiap level tujuan tersebut? Ya. Adapun 3 aktivitas utama siswa adalah yang pertama, aktivitas memahami. Jadi siswa menonton dan mencatat poin-poin penting dari video animasi singkat tentang ciri-ciri planet dalam dan planet luar. Aktivitas ini selaras dengan tujuan 1 atau menjelaskan. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu mengaplikasi, di mana siswa dalam kelompok kecil berdiskusi dan mengisi lembar kerja komparatif untuk membandingkan karakteristik planet-planet. Kemudian didukung oleh eksplorasi media interaktif 3D. Jadi aktivitas ini selaras dengan tujuan 2 yaitu membandingkan. Kemudian aktivitas yang ketiga yaitu merefleksi. Siswa secara individu menulis esai singkat yang memuat opini dan kesimpulan pribadi tentang peran tata surya dan dampaknya pada kehidupan. Nah, ini juga masuk dalam refleksi Bapak. Jadi aktivitas ini selaras dengan tujuan yang ketiga, yaitu merumuskan atau merefleksi. Oke, sangat baik. Aktivitasnya variatif dan berjenjang untuk memastikan prosesnya berjalan efektif. Instrumen penilaian proses apa yang akan Ibu gunakan untuk setiap level aktivitas tersebut? Baik Bapak, saya akan menjelaskan ya. Instrumen penilaiannya adalah yang pertama level memahami. Di sana ada di aktivitas 1 Bapak. Saya akan menggunakan lembar observasi, keaktifan mencatat, dan memeriksa kelengkapan poin-poin yang dicatat siswa. Kemudian yang kedua level mengaplikasi, di mana itu aktivitas 2. Saya akan menggunakan rubrik penilaian kerja kelompok untuk menilai ketepatan perbandingan data dan kekompakan diskusi saat mengisi lembar kerja. Dan yang ketiga adalah level merefleksi ya.
saya akan menggunakan skala penilaian holistik untuk menilai kedalaman, orisinalitas, dan argumen refleksi dalam esai singkat siswa. Oke, berarti semuanya sudah terencana dengan matang. Bu Sinta, media interaktifnya pasti akan sangat mendukung. Nah, kira-kira kapan Ibu Bu Sinta siap untuk melakukan observasi? Bagaimana kalau hari Senin jam kedua, Bapak? Baiklah, kalau begitu saya akan melakukan observasi di kelas Ibu Sinta pada hari Senin jam kedua. Fokus saya adalah melihat sejauh mana aktivitas siswa sejalan dengan tujuan dan bagaimana media itu diintegrasikan. Nah, apakah ada yang mau disampaikan lagi, Bu Sinta? Saya kira sudah cukup jelas, Bapak. Insya Allah saya siap untuk observasi di hari Senin. Baik, kalau begitu kita lanjutkan di hari Senin. Baik, terima kasih, Bapak. Selamat siang, Bu Sinta. Terima kasih untuk kesempatan observasi kemarin. Pembelajaran Ibu berjalan dinamis. Mari kita diskusi santai saja terkait hasilnya. Pertama, menurut Ibu nih, sejauh mana ketercapaian tujuan yang telah Ibu tetapkan? Selamat siang, Bapak. Ya. Secara umum, saya rasa tujuan yang pertama yaitu memahami dan tujuan dua mengaplikasi sudah tercapai dengan baik, Bapak. Terlihat dari antusiasme dan hasil sementara lembar kerja mereka. Namun untuk tujuan ketiga yaitu merefleksi, saya merasa sebagian siswa masih perlu dibimbing lebih dalam. Oke, saya sepakat. Mari kita gali lebih detail. Menurut Ibu, bagian aktivitas langkah pembelajaran mana yang berhasil dan membuat siswa aktif atau semakin aktif? Bagian yang paling berhasil adalah di aktivitas 2 yaitu mengaplikasi. Di sana saat mereka bekerja kelompok dan menggunakan media interaktif 3D, interaktif 3D Planet, siswa saya lihat itu sangat antusias, Bapak, memutar dan membandingkan planet. Keaktifan diskusi mereka sangat tinggi di tahap ini. Saya melihatnya juga begitu. Energi siswa sangat tinggi saat eksplorasi media. Nah, sekarang bagian aktivitas langkah pembelajaran mana yang Ibu rasa masih perlu dibenahi? Ini Pak, di aktivitas 3 gitu. merefleksi ya. Jadi ketika saya meminta mereka menulis esai refleksi, banyak siswa yang terlihat bingung, Bapak. Jadi bagaimana merumuskan kesimpulan yang mendalam dan reflektif. Mereka cenderung menulis ulang kata, fakta, bukan memberikan opini atau refleksi presentasi ya Bapak Ibu. Harus ada yang bisa membuat. Itu poin penting. Berdasarkan pengamatan Ibu, cara membenahinya di pertemuan berikutnya bagaimana? Saya rasa perlu memberikan scaffolding yang lebih jelas, mungkin dengan memberikan pemandu pertanyaan yang lebih spesifik seperti apa dampaknya jika planet tidak ada, atau menurutmu apa peran manusia dalam menjaga keberlangsungan tata surya, sebelum mereka menulis esai. Nah, itu ide yang bagus dan dapat dilaksanakan. Saya akan memberikan umpan balik yang spesifik mengenai hal ini. Saya sarankan dalam tahap refleksi berikan jeda 5 menit lah untuk diskusi singkat berpasangan mengenai jawaban atas pertanyaan pemandu tersebut. Nah, sebelum mereka menulis secara individu, ini akan memperkaya sudut pandang mereka. Ya, baik, terima kasih Bapak. Saya rasa itu umpan balik yang sangat spesifik dan mudah saya terapkan. Nah, sekarang untuk mengembangkan kemampuan Ibu sendiri nih, kebutuhan kemampuan Ibu apa yang Ibu rasakan agar lebih berhasil
Yasin dalam membimbing siswa, terutama di tahap refleksi dan pemanfaatan media. Saya merasa perlu meningkatkan kemampuan saya, yaitu dalam merumuskan pertanyaan tingkat tinggi atau HOTS, ya, khususnya yang memicu refleksi, dan juga ingin lebih mahir dalam integrasi fitur-fitur lanjutan dari media pembelajaran interaktif yang saya gunakan, agar bisa mendorong analisis yang lebih dalam. Baik, terakhir ya Bu, gagasan guru apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kemampuan yang diberikan Ibu? Saya merencanakan yang pertama yaitu mengikuti webinar atau pelatihan singkat tentang penyusunan soal atau pertanyaan berbasis HOTS, khususnya C5, mengevaluasi dan C6 yang mencipta. Kemudian yang kedua menjadi tutorial dan mencari tutorial dan mencoba fitur-fitur tersembunyi dari media 3D yang saya gunakan, serta bergabung dalam komunitas guru pengguna media sejenis untuk berbagi praktek terbaik. Rencana yang luar biasa ya Bu Sinta, saya akan mendukung penuh, terutama untuk poin pelatihan HOTS-nya itu, yaitu tentang penyusunan naskah dari HOTS. Silakan ajukan rencana pengembangannya kepada saya. Kesimpulannya, pembelajaran Ibu sudah sangat baik, tinggal diperkuat di tahap refleksi dan sebagainya yang lebih terstruktur, dan terima kasih atas kerja keras Bu Sinta. Baik, terima kasih banyak Bapak atas masukan dan